Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam budaya. Kali ini dan video saya selanjutnya akan berisi tentang bagaimana kita dapat menulis dengan cepat. Mungkin kita sering mengalami kesulitan ketika menjadi notulen, moderator, ataupun ketika kita sedang mewawancarai seseorang. Juga mungkin bagi seorang mahasiswa yang sedang kuliah mengalami kesulitan bagaimana dapat menulis dengan cepat. Karena lambat menulis, maka banyak informasi yang dia terlewatkan. Mereka-mereka yang sering mengikuti rapat dan harus mencatat dengan cepat apa yang dikatakan oleh pimpinan rapat, tapi terlewatkan banyak informasi karena lambat menulis. Video saya akan berisi bagaimana kita dapat menulis dengan cepat dan benar. Mungkin kita sudah kenal dengan stenografi. Yang saya mau ajarkan adalah stenografi. Tapi stenografi yang saya ajarkan ini beda dengan yang lainnya. Kalau di Indonesia kita kenal dengan stenografi jenis karundeng yang lebih mengandalkan juga pada garis-garis ketika menggores atau menulis. Tapi stenografi yang saya ajarkan ini, yaitu stenografi Greek, tidak perlu ada garisan untuk menulis sesuatu. Cukup dengan kertas kosong. Inti dari stenografi ini sebenarnya dalam bahasa Inggris, tapi telah kita adopsi kemudian ke dalam bahasa Indonesia. Baik, mudah-mudahan Anda tertarik untuk mengikuti video saya selanjutnya, dan kita akan belajar dengan baik tentang stenografi. Satu yang ingin saya sampaikan, bahwa gunakan waktu kurang lebih 30 menit setiap harinya untuk berlatih menulis. Karena kita akan menggunakan konsonan-konsonan atau vokal-vokal stenografi Greek ini untuk menulis, maka praktek menulis perlu dilakukan. Mudah-mudahan dengan cara demikian Anda akan dapat menulis secepat orang berbicara. Baik, kita mulai dengan pelajaran yang pertama. Baik, kita mulai dengan mengenal huruf konsonan dalam stenografi Greek. Kita mulai dengan huruf S. S itu dibangun dari goresan S kecil yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu begini bentuknya. Kemudian bagian awal goresan yang panjang ini kita hilangkan, maka akhirnya akan menjadi begini dia. S ini dibagi dua, dipotong dia. Satu yang kemudian kita kenal dengan S yang bagian atas, satu kita kenal dengan S yang bagian bawah. Bagian atas ini kita kemudian namakan dia dengan S kiri. Sedangkan yang bagian bawah ini kita sebut dia dengan S kanan. Adanya dua S ini bukan untuk membuat kita keliru dalam menggores nanti, tapi terutama diperuntukkan bagaimana agar kita dapat menulis dengan cepat dan lancar. Apakah kita nanti akan menggunakan S kanan ataupun S kiri. Baik, kita mulai dengan S kiri. Jadi S kiri itu digores dari atas ke bawah pendek. Jadi dia lurus, tidak ada tambahan-tambahan di belakangnya. Jadi S begini. Digores dari atas ke bawah. Ya, ingat. Jadi goresan S itu digores dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, tidak. Dari atas ke bawah S. Agak condong sedikit ke depan. Itu yang kita sebut dengan S kiri. Goresan konsonan kedua adalah P. P itu 2 kali S kiri. Karena itu kalau S kiri kita begini, maka P kita kurang lebih 2 kalinya begini. Jadi jangan S-nya itu panjang begini sehingga P harus panjang. Jadi makin panjang tulisan, makin memperlambat kita menggoresnya nanti. Karena itu jangan terlalu panjang S-nya,
Tapi jangan juga terlalu kecil S-nya, yang sedang-sedang saja. Yang ketiga yang kita pelajari konsonan adalah konsonan B. B. B itu 3 kali S kiri. 3 kali S kiri. Digores juga dari atas. Jadi B agak panjang ke bawah. Jadi B. Jadi kalau S begini, P begini, jadi B-nya harus begini. Jadi ada perbedaan antara S, P, dan B. Dan ingat bagaimana cara menggoresnya. Digores dari atas ke bawah. Baik, itu untuk konsonan SPB. Sekarang kita mencoba ke konsonan lainnya. Yaitu kita ambil goresan yang namanya S kanan. Jadi tadi kita telah mengetahui ada 2 S. Satu S yang di atas yang kita katakan dengan S kiri. Satu yang di bawah kita sebut nanti dia dengan S kanan. Jadi goresan ini juga digores dari atas ke bawah. Jadi goresan S kanan ini juga digores dari atas ke bawah. Jadi atas ke bawah S. Digores dari atas ke bawah. Ingat. Kebalikan dari S kiri tadi. F itu 2 kali S kanan. 2 kali S kanan. Jadi kalau S kanan begini kecilnya, maka F-nya itu 2 kali dia. Bagi mereka yang sulit untuk menggores tanpa ada garis, saya berikan contoh, misalnya ini garis lurus dalam sebuah buku. Jadi kalau S-nya itu begini, maka F-nya itu sedikit lebih tinggi lagi sedikit. Itu F. Juga digores dari atas ke bawah. Yang ketiga adalah V. V itu 3 kali S kanan. Ingat, 3 kali S kanan. Jadi kalau S kita begini, F begini, maka V itu harus lebih besar lagi. Digores agak bungkuk ke belakang, ya. Jadi S kanan V ini juga digores dari atas ke bawah. Satu yang perlu saya ingatkan bahwa selain mengingat konsonan ini, kita harus juga tahu arah kemana goresan itu dimulai. Jadi semua yang kita pelajari tadi, mulai dari S kiri, P dan B, ya, S kiri, P dan B, serta S kanan, F dan V itu semuanya digores dari atas ke bawah. Oke, kita ke konsonan lainnya, yaitu konsonan S, Y, C, dan J. Oke. Goresan SY ini digores dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Lurus, condong, kurang lebih 45 derajat. Jadi 45 derajat, ya ini SY. SY. Digores dari atas ke bawah. Goresan C ini itu 2 kali SY. Ya, 2 kali SY ya. 2 kali SY. Jadi kalau SY begini, maka C itu harus lebih tinggi lagi. Ingat, digores dari atas ke bawah. Sedangkan goresan C ini itu 3 kali dari SY. Jadi kalau goresan SY begini, C begini, maka J lebih panjang lagi. Ingat, ini goresan dari atas ke bawah. Baik, kita ke konsonan lainnya, yaitu NG dan NK. NG dan NK. NG ini digores dari atas ke bawah, miring ke kanan. Begini bentuknya. Ke bawah dia. Lurus. NG. Kalau NK,
ini digores dari depan ke belakang. Kalau NK itu 2 kali dari NG, jadi agak panjang sedikit. Jadi NK. Seperti yang saya katakan tadi bahwa steno ini diambil dari steno Inggris. Steno Inggris itu tidak ada kata yang ada goresan NGG-nya atau NGK. Yang ada cuma NG dan NK. Itulah kemudian mereka menciptakan goresan NG ini begini bentuknya dan goresan NK ini begini bentuknya. Karena kita modifikasi dia ke dalam bahasa Indonesia, maka NG kita tambah lagi menjadi NGG. Tapi goresan tetap sama. Jadi NGG dengan NG itu sama. Goresan sama, yaitu digores dari atas ke bawah. Sedangkan untuk NK kita tambah juga dia menjadi NGK. Panjangnya 2 kali. Digores panjangnya 2 kali ke bawah begini. Jadi NG sama juga dengan NGG. NK sama juga dengan NGK. Baik, demikianlah goresan-goresan konsonan yang digores dari atas ke bawah. Sekarang kita melihat goresan dari bawah ke atas. Dalam stenografi Greek ada 2 goresan yang digores dari bawah ke atas, yaitu goresan T dan juga D. Jadi T ini digores dari bawah ke atas, pendek. Ya, digores dari bawah ke atas, pendek, lurus. Ya, mungkin kurang lebih 45 derajat, tapi tidak perlu dikeker menjadi 45 derajat. Cukup diraba-raba saja bahwa itu agak condong, kurang lebih 45 derajat. Kalau D 2 kali T. Jadi kalau T begini, maka D agak panjang. Kalau ada kertas bergaris mungkin begini, maka kalau T begini, maka D agak panjang sedikit. Jadi ingat cara menggoresnya. Kalau goresan T pendek, goresan D agak panjang ke atas. Digores dari bawah ke atas. Oke, itu 2 goresan konsonan yang digores dari bawah ke atas. Sekarang kita ke konsonan yang digores mengarah ke depan. Ya. Kita mulai misalnya dengan huruf R dan L. R ini digores dari depan dan mengarah ke depan, pendek, agak ada lengkungan ke bawah sedikit, misalnya begini. Nah, ini R dia. Ya, digores mengarah ke depan, R. Pendek. L 2 kalinya, 2 kali R. Jadi 2 kali. Ya. Harus menunjukkan bahwa goresan ini tidak lurus. Dia ada lengkungan ke bawah. Jangan R ini kita terlalu ke bawah lengkungannya atau begini. Tidak salah, tapi ini dapat memperlambat nanti ketika menggores. Ya, karena kita mengambil tempo yang cukup. Ada tempo yang kita gunakan untuk menggores ke bawah ini. Jadi cukup sedikit saja. Ada tampak bahwa itu tidak lurus, tapi ada lekukan ya. Ada lekukan R. Jadi L harus 2 kali. Jadi L jangan begini, tapi cukup begini dia. Jadi ada kelihatan bahwa ini R dan ini L. Baik. Sekarang kita ke goresan K dan G. K ini kebalikan dari R. Jadi kalau tadi kita sebut R itu begini, maka K itu kebalikannya begini. Dia cenderung lekukan menghadap ke bawah K itu. Pendek juga ya. Jadi gores dari arah ke depan juga. K. Jadi K. Kalau G itu 2 kali K. Ya, jadi kalau K begini, maka G agak panjang. Maaf, kalau K begini, G agak panjang dia. Jadi harus ada perbedaan antara K dan G. Kalau kita gores pada kertas yang bergaris, maka kalau K begini, maka G begini. Jadi digores juga mengarah ke depan.
Jadi K dan G. Baik, kita kemudian pergi pada konsonan N dan M. N ini digores mengarah ke depan juga, garis lurus pendek. Garis lurus pendek dia. Ini N, digores mengarah ke depan. 2 kali N, M itu 2 kali N. Jadi kalau N kecil begini, maka M itu agak 2 kali. Karena itu jangan terlalu besar N-nya. Misalnya N begini, maka tentu kita memerlukan M begini panjangnya. Seperti yang saya katakan tadi, makin panjang goresan, berarti makin mengambil tempo untuk menggores. Akhirnya goresan tidak bisa cepat. Jadi itu tadi, N dan M. Jadi N digores mengarah ke depan, pendek. Sedangkan M agak panjang 2 kalinya. Juga digores mengarah ke depan. Baik, demikian pembahasan kita hari ini. Pertemuan perdana kita yang membahas tentang konsonan dalam stenografi Greek. Video berikutnya akan berisi bagaimana kalau kita menggabungkan antara satu konsonan dengan konsonan lain. Karena itu jangan lupa like dan subscribe dan juga beri komen supaya Anda tidak ketinggalan pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!